rangka adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk dari tubuh manusia. Sistem ini bekerja sama dengan otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya untuk membentuk sistem gerak tubuh dalam mendukung pergerakan tubuh. Pada tulang bayi ada 300 tulang dan pada dewasa itu ada 206 jumlah tulang. Adapun fungsi sistem rangka, yang pertama memberi bentuk dan postur pada tubuh atau bisa disebut sebagai penopang. Yang kedua melindungi organ internal seperti perlindungan pada otak, jantung, paru-paru. Yang ketiga ada memungkinkan pergerakan atau bisa disebut dengan kerjasama dengan otot, tendon, dan ligamen. Yang keempat yaitu menyimpan mineral dan kalsium dan fosfor. Produksi sel darah merah seperti di sumsum tulang menjadi tempat produksi utama sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit, dan putih sebagai leukosit. Adapun struktur utamanya yaitu rangka aksial, yaitu tulang-tulang di kepala, leher, punggung, dan di dada. Misalnya pada tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Rangka apendikuler atau tulang-tulang anggota gerak seperti tangan, kaki, serta gelangan bahu dan gelangan pinggul yang melekat pada rangka aksial. Adapun akar kata atau biasa disebut dengan root, yaitu dari kata oste atau osteon. Itu adalah akar kata yang sangat umum dalam istilah medis terkait dengan rangka. Misalnya osteoporosis atau osteologi. Skelet Yunani itu skeletos, tubuh yang dikeringkan atau mumi. Yaitu istilah ini digunakan untuk merujuk pada kerangkanya. Adapun gangguan atau penyakit pada sistem rangka. Yang pertama itu ada fraktur atau tulang sendi retak atau patah. Yang kedua ada osteomyelitis atau peradangan pada jaringan tulang akibat infeksi bakteri. Yang ketiga ada osteoporosis atau hilangnya kekuatan fulana. Yang keempat ada rakitis atau pertumbuhan abnormal pada anak akibat kekurangan vitamin D. Yang kelima ada akromegali, itu yaitu kelebihan jumlah hormon pertumbuhan di dalam tubuh. Yang keenam ada kanker tulang atau biasa disebut dengan limfoma. Dan adapun terapi operasinya, yang pertama itu pergantian sendi atau biasa disebut dengan artroplasti, yaitu mengganti sendi yang rusak pada pinggul dan lutut. Yang kedua ada fiksasi fraktur atau reduksi terbuka dengan fiksasi internal atau biasa disebut dengan ORIF, yaitu operasi penggunaan plat atau skrup pada batang logam pada tulang yang patah. Yang ketiga ada perbaikan ligamen atau tendon, yaitu operasi seperti perbaikan ligamen anterior atau ACL di lutut. Yang keempat ada bedah tulang belakang atau spinal surgery, yaitu operasi saraf terjepit, pemotongan pembentukan baru. Yang kelima ada osteomi, pembentukan kembali tulang. Rangka kepala manusia atau tulang tengkorak. Rangka kepala manusia disebut tengkorak atau kranium. Jadi tengkorak tersusun dari beberapa tulang yang saling berhubungan dan berfungsi melindungi organ-organ penting di kepala. Secara umum, rangka kepala dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pertama tulang kranium atau pelindung otak, kedua tulang wajah atau pembentuk wajah. Yang pertama ada tulang karnium. Tulang karnium berfungsi melindungi otak dan membentuk rongga kepala. Terdiri dari 8 tulang. Yang pertama ada tulang dahi atau os frontal yang berfungsi untuk membentuk dahi, melindungi bagian depan otak, dan membentuk atap rongga mata. Terus ada tulang ubun-ubun atau os parietal. Os parietal ini ada dua bagian yang berfungsi untuk membentuk bagian atas dan samping kepala, dan kedua melindungi otak bagian tengah. Dan tulang pelipis atau os temporalis juga ada dua bagian yang berfungsi untuk melindungi otak bagian samping
dan tempat melekatnya otot rahang, dan terakhir membantu proses pendengaran. Dan ada tulang kepala bagian belakang, yaitu os occipital, yang berfungsi untuk membentuk bagian belakang kepala, melindungi otak belakang, dan tempat keluarnya saraf tulang belakang. Selanjutnya ada tulang baji atau os sphenoid yang berfungsi untuk menghubungkan tulang-tulang tengkorak dan membantu membentuk rongga mata. Dan terakhir ada tulang tapis atau os themoid yang berfungsi untuk membentuk rongga hidung dan mendukung indera penciuman. Dan di bagian kedua ada tulang wajah atau fasial. Tulang wajah membentuk struktur wajah dan berperan dalam pernapasan, pencernaan, dan komunikasi. Ini terdiri dari 14 tulang, di antaranya ada tulang rahang atas atau maksila, ada 2 bagian yang berfungsi untuk tempat gigi atas, dan kedua membentuk langit-langit mulut dan rongga hidung. Ada tulang rahang bawah atau mandibula yang berfungsi untuk tempat gigi bawah dan membantu mengunyah dan berbicara. Dan ada tulang hidung atau os nasella, ada 2 bagian yang berfungsi untuk membentuk rangka hidung dan melindungi bagian dalam hidung. Dan ada tulang pipi atau os zygamaticum juga terdiri dari 2 bagian yang berfungsi untuk membentuk pipi dan membantu membentuk rongga mata. Dan ada tulang air mata atau os lacrimella, juga ada 2 bagian yang berfungsi untuk tempat saluran air mata. Dan ada tulang langit-langit atau os palatium, juga ada 2 bagian yang berfungsi untuk membentuk langit-langit mulut. Dan ada tulang sekat hidung atau vomer yang berfungsi untuk memisahkan antara rongga hidung kiri dan rongga hidung kanan. Dan terakhir ada tulang konka hidung bawah atau konka nasalis inferior, juga ada 2 bagian yang berfungsi untuk mengatur aliran udara pernapasan. Nah, jadi secara keseluruhannya rangka kepala ini berfungsi untuk melindungi otak dan indera, kedua membentuk wajah, ketiga membantu proses pernapasan, keempat dapat membantu berbicara dan mengunyah, dan kelima tepat melekatnya otot wajah dan rahang. Tulang leher serta fungsinya. Tulang leher merupakan bagian dari tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas, yaitu C1 sampai C7, dan berfungsi menopang kepala serta memungkinkan pergerakan leher. Ruas pertama atlas C1 yang berfungsi menopang tengkorak dan memungkinkan gerakan mengangguk. Ruas kedua eksis C2 yang berperan sebagai poros sehingga kepala dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Ruas C3 hingga C6 berfungsi menjaga stabilitas leher, membantu berbagai gerakan leher, serta melindungi syaraf menuju ke bahu dan lengan. Ruas terakhir yaitu C7 atau vertebra prominens berfungsi menghubungkan tulang leher dengan tulang punggung dan membantu menjaga postur tubuh. Tulang tangan dan fungsinya. Yang pertama itu ada tulang lengan atas atau humerus. Dia berfungsi sebagai penopang utama lengan atas dan membantu gerakan mengangkat serta memutar lengan. Terus yang kedua itu tulang pengumpil atau radius. Itu berfungsi membantu gerakan memutar lengan bawah seperti saat telapak tangan dibalik ke atas atau ke bawah. Terus ada tulang hasta atau ulna, berfungsi menopang lengan bawah dan membantu gerakan meneguk serta meluruskan tangan. Terus tulang pergelangan tangan atau karpal berfungsi memberi kelenturan pada pergelangan tangan sehingga tangan bisa digerakkan ke berbagai arah. Terus tulang telapak tangan atau metakarpal berfungsi membentuk telapak tangan dan membantu aktivitas menggenggam benda. Terus yang terakhir tulang jari-jari tangan atau falang berfungsi membantu gerakan jari seperti memegang, menulis, dan menunjuk. Macam-macam tulang yang ada di badan. Yang pertama itu tulang belakang atau vertebrae berfungsi untuk menopang tubuh agar berdiri tegak. Yang kedua itu tulang rusuk atau iga berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga itu ada tulang dada atau sternum yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang terakhir itu tulang panggul atau pelvis, itu berfungsi untuk menopang berat badan. Fungsi tulang pada kaki. Tulang paha atau femur. Fungsinya tempat pembentukan sel darah merah dan menyangga atau menahan berat. Tulang kering atau tibia. Fungsinya sebagai tulang-tulang terkuat dalam memikul berat.
Tulang betis atau fibula. Fungsinya pemberi kekuatan pada kerangka tubuh sebagai tempat melekatnya otot, tempat menyimpan garam mineral, dan pelindung organ dan sistem saraf. Tulang tempurung lutut atau patella. Fungsinya sebagai perpanjangan lutut terutama ketika ditekuk dan diluruskan. Tulang pergelangan kaki atau tarsal. Fungsinya untuk membantu gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki atau metatarsal. Fungsinya sebagai pijakan agar saat berjalan dapat seimbang. Tulang jari kaki atau falang. Fungsinya sebagai tumpuan dan tempat melekatnya otot.